Assalamualaikum, alhamdulillah senang banget bisa upload video lagi. Buat yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan hai salam kenal ya. Masya Allah, sekarang udah bulan Desember lagi ya teman-teman. Gak kerasa banget waktu tuh. Waktu tuh terasa banget cepetnya dari pagi tuh ya kalau udah kerja, ngerjain aktivitas ibu rumah tangga seperti biasa kayaknya kurang gitu waktu tuh udah sore lagi, udah malam lagi. Oke, nah tadi itu tuh jam 11 ya aku mulai budgetingnya. Jadi ini tuh aku bikin video tepat di tanggal 1 Desember 2024 di jam 11 di waktu anak-anak udah pada tidur. Biar tenang kan, kalau misalnya paciweuh, rariweuh gitu, takutnya salah ngitung duit. Nah, kita fokus ke videonya ya. Aku tuh udah mulai budgeting udah dari lama banget teman-teman. Dari mulai awal nikah, aku mulai tuh catat-catat pemasukan dan pengeluaran kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak banget ilmu-ilmu budgeting berseliweran di YouTube, di TikTok, dimanapun pokoknya ya. Itu tuh jadi nambah ilmu lagi buat aku. Ternyata budgeting itu ada beberapa bagian teman-teman. Walaupun aku juga gak jago-jago amat ya teman-teman. Yang paling penting ini tuh aku dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama giving. Nah giving ini ada 2 kategori lagi. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua infak sedekah. Untuk zakat fitrah itu pasti teman-teman muslim semuanya pada tahu zakat itu per tahunnya berapa yang harus kita keluarin. Nah untuk infak dan sedekah aku skip aja ya nominalnya. Terus di kategori yang kedua itu ada saving. Di sini ada beberapa kategori lagi, ke bawahnya banyak banget ya. Yang pertama itu ada tabungan rencana, aku skip juga nominalnya. Terus ada tabungan pendidikan, aku sisihin setiap bulan 500.000. Untuk tabungan pendidikan ini, itu yang pertama untuk persiapan nanti kakak masuk SD, terus yang kedua untuk bayar-bayar biaya sekolah TK yang kegiatannya tuh di luar sekolah. Kayak sekarang ini tuh di bulan Desember mau outing kelas. Selanjutnya ada dana darurat 100.000, ada pajak rumah 25.000, pajak kendaraan 50.000, arisan keluarga 250.000, terus ditambah ada arisan komplek 220.000 dan ada sinking fund sebesar 900.000. Terus di kategori yang ketiga itu ada living. Living di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama kategori, di sini ada kategori SPP sekolah, terus ada les nari, ini les nari kakak, terus ada bensin, selanjutnya juga ada keamanan dan sampah. Untuk SPP sekolah 200.000, les nari 400.000, bensin 200.000, keamanan dan sampah itu 50.000. Kalau keamanan dan sampah itu 45.000. Tapi biasanya aku bulatin aja sebulan itu diisi untuk kategori keamanan sampah 50.000 biar nanti kembaliannya bisa ditabungin gitu teman-teman. Aku tuh tim yang gercep kalau udah dapet transferan dari pak suami itu tuh buru-buru besoknya aku tarik tunai, terus malamnya dibikin budgeting kayak gini. Karena kalau nggak buru-buru budgeting itu biasanya uangnya suka terpakai. Karena kalau udah transferan masuk biasanya banyak banget kerjaanku tuh teman-teman. Yang pertama harus mulai budgeting, terus yang kedua harus mulai nyiapin untuk food prep, terus selanjutnya ke pasar belanja buat food prep, terus selanjutnya belanja bulanan. Pokoknya hari-hari sibuk lah pokoknya di awal bulan tuh. Jadi biasanya kalau aku gak buru-buru budgeting kayak gini, gak buru-buru aku alokasiin kayak gini, nanti takutnya uang buat belanja mingguan itu tuh sedikit-sedikit terpakai untuk beli makanan jadi. Oke, di kategori living selanjutnya itu ada galon dan LPG sebesar 120.000, beras 200.000, telur dan minyak 150.000, dan untuk belanja bulanan 1 juta. Terus selanjutnya belanja mingguan 800.000, buah dan jajan 200.000, kesehatan 105.000, internet 220.000, dan yang terakhir listrik 210.000. Nah ini aku mau totalin dari kategori saving dan kategori living ya teman-teman.
Oh ya, ini juga untuk kategori living itu tuh ada beberapa yang aku bayarnya tuh nggak cash teman-teman. Jadi biasanya otomatis ketarik gitu di rekening. Misalnya itu kesehatan, terus internet. Enggak, kalau internet aku transfer langsung deh ke tetanggaku karena internet ini kebetulan tetanggaku punya usaha wifi gitu. Terus kalau listrik biasanya aku beli di Shopee. Oke, setelah ditotal itu jumlahnya 5.785.000. Nah, ini tuh nominal yang harus aku tarik ya. Tapi karena ini tuh nanggung banget ya kalau tarik tunai segitu, jadi aku buletin aja di 5.800.000. Dan ini yang tarik tunai itu Pak suami. Aku lagi mager banget untuk keluar rumah. Oke, sekarang kita waktunya masukin uang-uang ini sesuai dengan alokasinya masing-masing. Sambil ini dimasukin ke dompet pintar sesuai alokasinya masing-masing, aku sambil cerita aja ya teman-teman. Ini mengenai biaya pendaftaran sekolah TK kakak kemarin. Jadi dulu tuh dari awal aku survei sekolah, terus aku nanyain biayanya berapa. Terus pas udah nemu yang klik sekolahan untuk kakak, aku tanyakan ya, ini biaya segini tuh gimana? Udah sampai akhir sekolah belum? Katanya belum, nanti biasanya diinfoin untuk acara-acara yang di luar sekolah. Oke, aku ngerti kan ya. Nah, untuk metode pembayaran di sekolah yang seperti ini tuh, kalau kita nggak nyisihin uang tabungan setiap bulannya, nanti pasti deh kita bakalan kelimpungan untuk biaya-biaya acara di sekolah, acara-acara di luar sekolah itu. Nah, makanya kita harus budgeting ya kayak gini teman-teman. Kita harus pintar-pintar nyisihin uang. Untuk apa ya? Untuk biaya-biaya yang seperti itu. Walaupun katanya untuk biaya-biaya acara di luar sekolah ini tuh bisa dipotong dari tabungan. Tapi aku pribadi kalau dipotong dari tabungan itu rasanya sayang banget. Gitu teman-teman. Nah, jadi biaya pendaftaran di awal itu belum termasuk biaya-biaya acara kegiatan di luar sekolah. Kayak kemarin juga manasik haji itu tuh bayarnya pas mau manasik haji aja. Berbeda dengan di TK sebelumnya. Kalau TK sebelumnya itu biaya segini di awal itu tuh udah sampai akhir tahun teman-teman. Makanya kemarin lumayan kaget gitu tiap bulan yang harus dikeluarin cukup besar. Belum lagi kan untuk momi-mominya itu biasanya ada dress code, terus kerudungnya harus samaan juga gitu kan. Mudah-mudahan buat kita orang tua yang masih punya anak-anak sekolah, semoga rezekinya dimudahkan. Pokoknya mudah-mudahan selalu ada rezekinya, amin. Oke, udah dulu ya ceritanya. Sekarang aku mau masukin uang ini ke dalam binder sinking fund. Jadi tadi tuh di awal-awal ada saving challenge 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, dan seterusnya. Tapi itu tuh belum penuh-penuh teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Walaupun lama, tapi aku seru kok ngisinya. Jadi nggak dipaksain gitu harus buru-buru keisi penuh. Yang penting itu niatnya kita konsisten, ada sisa-sisa uang receh. Nah, uang receh itu tuh harus disimpan ke dalam saving challenge itu. Terus selanjutnya ini ada beberapa kategori sinking fund. Sinking fund di sini lumayan banyak ya teman-teman. Yang pertama ada dana kurban, ini sebesar 100.000, dana lebaran 100.000. Terus selanjutnya ada perawatan gigi 100.000, ada liburan keluarga 100.000. Nah, untuk zakat fitrah aku sisihin 15.000, terus ongkos mudik itu 100.000. Selanjutnya untuk pajak rumah 25.000 dan pajak kendaraan aku naikin 50.000, asalnya sama ya 25.000. Terus selanjutnya ada servis kendaraan, aku sisihin juga 200.000. Untuk servis rumah 100.000, skincare 100.000, dan ada tabungan pendidikan sebesar 500.000. Aku jadi keinget dulu tuh aku gak bilang ya, alias diam-diam gitu bikin sinking fund seperti ini. Terus Pak suami kaget gitu, setiap Pak suami butuh untuk pajak rumah ada, servis kendaraan ada,
Akhirnya dia senang sendiri, ternyata istrinya tuh jago banget ngatur uang. Terus jadi keinget dulu tuh sinking fund kayak gini cuman dikit banget teman-teman. Jadi dulu tuh cuman bisa buat pajak rumah, pajak kendaraan, dan servis kendaraan. Pokoknya yang paling penting-penting banget karena dulu tuh keinget kita tuh masih serba pas-pasan gitu untuk pemasukannya. Jadi disesuaikan aja. Alhamdulillah untuk sekarang ini bisa ada beberapa kategori untuk sinking fund. Jadi ya bismillah aja, semangat, semoga selalu ada rezekinya. Yuk teman-teman, kita mulai budgeting juga. Nah, untuk memulai budgeting itu ada beberapa yang harus disiapin teman-teman, kayak buku catatan, pulpen, dompet pintar. Terus kalau aku di sini kemarin itu bikin custom gitu binder untuk sinking fund. Buat teman-teman yang mau samaan, pokoknya nanti aku linknya simpan di description box ya. Ini tuh semuanya murce-murce. Alhamdulillah videonya udah selesai. Semoga yang aku share ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada salah kata aku mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.